Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki dari setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, kuduskan setiap kami, supaya kami dipandang layak oleh pengampunan-Mu ya Allah, atas segala pelanggaran salah dan dosa kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa seringkali tanpa kita sadari kita telah menolak Allah. Baik itu dengan sikap kita, atau dalam gerak pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan bahkan dengan seluruh aspek gerak hidup yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka hal itu sama dengan kita sedang menolak Allah. Kita menolak Allah memerintah atas hidup kita. Kita menolak Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ini masih terjadi di dalam kehidupan kita, atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya satu, karena sebenarnya kita tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Ini juga artinya kita tidak mau hidup diatur oleh Allah. Orang yang tidak mau hidup diatur oleh Allah atau tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah, sama dengan ia sedang memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus periksa diri masing-masing. Mengapa sampai saat ini kita masih memberontak kepada Allah? Atau mengapa sampai saat ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih memberontak kepada Allah atau masih menolak Allah? Karena sesungguhnya, saudaraku, mereka tidak ingin kenyamanan hidup duniawi mereka terganggu. Mereka tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan kesenangan hidup secara duniawi. Dan jangan-jangan cara hidup seperti itu juga masih terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, jika sebagai orang percaya kita terus mempertahankan cara hidup yang demikian, maka sesungguhnya hidup kita ada dalam bahaya besar. Itulah kenapa saya sering katakan bahwa hidup ini tragis sekali kalau kita tidak mau hidup menuruti akan kehendak Allah. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya harus katakan dengan tegas saat ini kepada saudara, kalau saat ini saudara masih tetap hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri, tidak mau hidup dalam pimpinan roh, maka saudara sedang berjalan menuju kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Jangan melihat semuanya aman-aman saja karena saudara merasa saudara masih muda, saudara masih kuat. Saudara juga memiliki finansial hidup yang menjamin kehidupan saudara. Ingat baik saudaraku, kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita sadari. Jadi jangan sombong ya, jangan sombong. Jangan sombong dengan keadaan hidup yang kita miliki saat ini. Keadaan yang mapan itu tidak bisa menjamin. Itu semua tidak bernilai. Itu semua tidak akan bisa menolong kita di hadapan pengadilan Allah nanti. Sebab yang akan menolong kita itu ketika saat ini kita hidup benar-benar hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi ingat baik saudaraku, kalau saat ini kita menolak hidup dipimpin oleh roh, berarti pasti binasa di kekekalan. Itu harus dicatat. Jadi kalau firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau, berarti kita menolak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak memberi diri hidup dalam pemerintahan Allah, artinya tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, sama dengan menolak Allah. Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudaraku, jadi kalau kita menolak perkataan Tuhan sama dengan menolak perintah Tuhan. Menolak perintah Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Menolak Tuhan sama dengan menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, menjadi musuh Tuhan berarti menyerahkan diri ke dalam kebinasaan. Itulah kenapa seringkali saya katakan hanya orang bodoh yang mau menikmati hidup ini selama 70-80 tahun di dunia ini, ya. Tetapi pada akhirnya di kekekalan nanti binasa di dalam api neraka. Jadi kenapa kita tidak mau menyadari akan hal ini sebelum terlambat, saudaraku? Saya harus katakan sekali lagi kepada saudara, api neraka itu tidak pernah padam, ya. Itu artinya penderitaan di kekekalan itu tidak akan pernah berakhir. Itulah kenapa kita harus sadar sebelum terlambat. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga berarti harus tetap hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih menumpang di dunia ini. Nah saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mengerti kebenaran ini, mengapa kita tidak mau sadar, saudaraku? Saya bisa mengerti bahwa tidak semua orang bisa menerima kebenaran ini. Karena apa? Karena mereka masih ingin hidup menuruti hawa nafsu duniawi mereka, masih ingin hidup menuruti kedagingan mereka, sekalipun ada ancaman bahaya di kekekalan. Nah saudara, saya harus katakan, sadarlah sebelum terlambat. Sekali lagi, sadarlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami harus mengambil keputusan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus membelas kasihani kami, memegang tangan kami, menuntun kami dan memimpin kami untuk terus berjalan ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami, kehidupan kami boleh ditemukan terus berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dan saat ini hamba menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada banyak pergumulan hidup yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu apapun yang mereka gumuli, tetapi Engkau Allah yang empunya hidup. Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati mereka. Engkau yang melihat apa yang sedang mereka gumuli saat ini. Dan hamba berdoa, hamba percaya ya Bapa, belas kasihan-Mu akan dinyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi hari ini. Sampai kita jumpa lagi di dalam doa syukur pagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.